Oke, kita semua udah pada tahu lah ya apa yang terjadi sama Tempo. Mereka dikirimin kepala babi. Gue jadi pengen cerita mengenai suatu periode dalam hidup gue waktu gue masih SMP dan itu zaman Orde Baru yang terjadi. Jadi waktu itu belum ada handphone, jadi semua telepon itu masuknya ke telepon rumah, landline. Dan di dalam periode ini yang rentangnya kurang lebih sekitar beberapa bulan, itu hampir setiap sore, sekitar jam 4, setengah 5 sore, itu ada telepon masuk ke rumah. Dan biasanya gue yang ngangkat karena gue yang ada di rumah. Kadang-kadang adik gue, Inayah, yang waktu itu bahkan masih SD, kadang-kadang dia juga yang ngangkat, tapi paling sering gue. Dan setiap kali gue ngangkat telepon dan gue bilang halo, maka ada suara dari seberang gitu, yang suaranya adalah suara laki-laki, biasanya menggelegar, nadanya marah, mengintimidasi, dan ngebentak gitu. Terus dia akan ngomong, "Heh, bilang sama bapak kamu, suruh dia berhenti bicara. Kalau enggak, kamu akan saya kirimin kado yang bagus banget dan gede, isinya kepala bapak kamu." Gitu. Abis itu dia akan ketawa-tawa, abis itu dia tutup telepon. Besoknya sore kurang lebih jam yang sama akan ada telepon lagi yang kurang lebih begitu juga gitu nadanya. Mungkin kadang-kadang potongan tubuh yang mana aja yang beda gitu, tapi intimidasi dan terornya kurang lebih sama. Dan itu terjadi beberapa bulan gitu ya, hampir setiap hari terjadi. Nah, kalau kita sekarang balik sama apa yang dialamin oleh Tempo, tentu yang gue alamin dengan yang dialamin Tempo ada perbedaannya. Kayak misalnya ya kalau di gue itu hanya sekedar audio gitu dan gue nggak tahu, gue nggak ngelihat langsung. Sementara yang dialami oleh Tempo bentuknya jelas ada kepala babi dan itu sangat visual, ada di depan mata, termasuk darah-darahnya dan segala macam. Lalu kemudian yang juga menurut gue sama dan kita perlu pikirkan sama bareng-bareng adalah penerima pesannya. Kalau di kasus gue, penerima pesannya gue atau sebenarnya keluarga intinya Gus Dur gitu ya, bukan gue hanya kebetulan yang angkat telepon. Sementara kalau di Tempo, yang menarik adalah yang menerima pesan itu adalah Mbak Cica. Dari semua orang yang ada di timnya Tempo, atau kalau kita perkecil timnya Bocor Alus gitu misalnya, kenapa Mbak Cica yang nerima itu? Kenapa dua-duanya menargetkan perempuan dan bahkan di dalam kasusnya keluarga Gus Dur, anak-anaknya yang masih minor gitu, masih di bawah umur. Ini menarik banget buat kita pikirin kenapa, alasannya apa di balik itu. Tapi walaupun ada perbedaan, sebenarnya pesannya sama. Pesannya adalah berhenti bicara, berhenti mengkritik, karena kalau enggak akan ada konsekuensi besar yang akan kamu tanggung. Dan konsekuensi besarnya itu tidak menutup kemungkinan bentuknya adalah nyawamu gitu ya. Itu yang sebenarnya gue terima gitu pesan itu. Tapi tentu saja ya kalau kita dipaksa dan diteror untuk berhenti bicara, biasanya malah kita kan nggak akan berhenti bicara, bukan gitu.